Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Marilah kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan ataupun dari semua bentuk amalan-amalan yang sungguhnya tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Nabi. Tatkala Nabi menyebutkan kepada umatnya, ya Yohanes, wahai seluruh manusia, itu bertobatlah kepada Allah dan sekaligus memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bilangan sehari semalam, yaitu 70 kali atau 100 kali. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menurunkan rahmat kasih sayang kepada kita semuanya, baik tatkala kita masih di dalam kehidupan dunia, tatkala kemudian kita menjemput kematian, ataupun tatkala nanti kemudian kita bangkit dari alam barzakh, ataupun tatkala kemudian kita berkumpul di padang mahsyar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya, Allahumma amin. Dan sampai di surat yaitu An-Nazi'at, yaitu surat An-Nazi'at, ayatnya ayat yang nomor 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at, yaitu wan-nazi'ati gharqa wan-nasitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabirati amra yawma tarjufu rajifah tatba'uha radifah qulubu yawmayidin wajifah absaruha khasirah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah a'idha kunna nidhaman nahirah qalu tilka idhan karatun hasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisyahirah. Wanazingati, demi malaikat-malaikat pencabut nyawa, duharqa, yang turun yang mencabut nyawa dengan keras. Jadi demi malaikat-malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa dengan keras. Wanasitatin nasta, dan demi malaikat-malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wasabihati sabha, dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Wasabiqati sabqa, dan demi malaikat yang saling mendahului dengan kencang. Fal mudabirati amra, dan demi malaikat-malaikat yang senantiasa mengikut mengatur itu urusan yang ada di dalam kehidupan dunia. Yauma, pada hari itu, terjufu, akan ditiup, itu tiupan pertama. Tatba'uha, nanti akan diikuti oleh tiupan yang kedua. Qulubun, maka hati, yaumaidin, pada hari itu, wajifah, menjadi takut. Absaruha khasirah, dan pandangan manusia menjadi tunduk. Yaquluna, mereka orang-orang kafir berkata, apakah inna, sungguhnya kami, lamarduduna, sungguh kami akan dikembalikan fil hafirah, dalam kehidupan semula. Apakah idza, apabila tulang kami kemudian hancur, juga akan dibangkitkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, kemudian mereka berkata, jika demikian, yang demikian itu pula,
maka itu menjadi pengembalian yang merugikan. Maka sungguh yaitu pengembalian dihidupkan kembali manusia hanya sekali tiupan, maka tiba-tiba mereka manusia menjadi hidup kembali. Surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kemarin sampai nomor 3. Kemarin kan telah disinggung bahwa wanazi'ati haqqa wanasitatin nashta, nafsirannya adalah itu malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang beriman dengan lemah lembut, kalau kemudian mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Kemarin telah disinggung pada pertemuan sebelumnya. Kemudian wasabihati sabha, itu demi malaikat-malaikat yang turun dengan cepat. Di situ kan tidak ada arti malaikat sesungguhnya. Kalau diartikan wasabihati yang turun dari langit dengan cepat, kalau diartikan tidak ada arti malaikatnya di situ. Cumanya saja, oleh karena itulah wangan Mujahid dari Mujahid. Faqala Ibnu Mas'ud, menurut Ibnu Mas'ud, maka maksud dari kalimat asabihati sabah hiya al-malaikatu. Menurut penafsiran Ibnu Mas'ud itu malaikat. Jadi kalau diartikan itu demi malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, menurut penafsiran Ibnu Mas'ud. Sebagaimana telah diriwayatkan pula oleh Ali, oleh Mujahid, oleh Sa'id bin Jubair, Abu Salih mislu dalik menafsirkan dengan yang demikian itu. Ini kalau menurut penafsiran yang pertama. Sementara menurut penafsiran yang kedua, yaitu dari Mujahid, wasabihati sabha, maka diartikan al-mautu, kematian. Berarti kalau menurut Mujahid diterjemahkan dengan kematian. Kalau diartikan itu berarti yaitu demi kematian yang turun dengan cepat. Kalau diartikan seperti itu. Sementara faqala Qatadah, menurut Qatadah an-nujum, bintang-bintang. Menurut kemudian Qatadah an-nujum, bintang-bintang. Kalau diartikan seperti itu berarti demi bintang-bintang yang turun dari langit dengan cepat, jika diartikan bintang-bintang. Kemudian waqala Atha bin Rabah, sementara Atha bin Rabah menafsirkan as-sufun, itu perahu-perahu. Kalau diartikan seperti itu berarti demi perahu-perahu yang berlayar melesat di lautan dengan cepat. Kalau ditafsirkan seperti itu. Kemudian sementara kalau penafsiran yang paling baik, ini penafsiran yang paling baik, penafsiran yang paling baik yang dimana menerjemahkan dengan kalimat al-malaikatu, malaikat. Panjenengan kalau lihat di terjemahan, makanya mengikuti penafsiran yang paling banyak atau yang paling terbaik diikuti oleh ulama. Sehingga di terjemahan diartikan demi malaikat-malaikat yang turun dengan cepat. Sebagaimana disinggung pada bab pertemuan pertama, itu tatkala malaikat maut hendak mencabut manusia, baik itu kemudian hamba Allah yang beriman ataupun hamba Allah yang tidak beriman atau kufur, maka malaikat maut sebelum datang telah turun pula dari langit. Malaikat-malaikat yang jumlahnya sangat banyak sejauh mata memandang. Sehingga maksud dari kalimat asabihati sabha demikian, yaitu malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan banyak, jumlahnya sangat banyak sampai kemudian duduk sejauh mata memandang. Setelah itu barulah kemudian malaikat maut. Sehingga tadi telah disinggung Qatadah, yaitu Mujahid menafsirkan itu al-mautu, sehingga kemudian Mujahid menafsirkan al-maut sehingga selaras dengan penafsiran dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menerjemahkan malaikat, Mujahid menafsirkan yaitu al-maut, sehingga maksudnya adalah malaikat maut bersama malaikat-malaikat yang turun dari langit. Siapa yang bisa mengetahui itu? Ya calon orang yang mau meninggal. Nanti panjenengan akan bisa menyaksikan sendiri bagaimana kemudian kebenaran apa yang diberitakan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi. Kemudian berikutnya diriwayatkan pula itu firman Allah Subhanahu wa taala, fasabiqati sabqa. Itu fasabiqati sabqa, demi malaikat yang turun saling mendahului. Kalimatnya seperti itu kalau diterjemahkan. Riwayat telah diriwayatkan pula dari Ali, Mas'ud, Mujahid, Abu Salih, Hasan Basri,
Yang dimaksud adalah al-malaikatu, sama malaikat. Menurut kemudian penafsiran yang paling diikuti oleh kebanyakan ulama, sehingga selaras dengan ayat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sehingga qala Al-Hasan, kenapa kemudian itu mengarah kepada malaikat? Karena sabaqat ilal iman wa tasdiqi bih, karena malaikat itulah makhluk Allah yang paling cepat untuk beriman dan untuk senantiasa membenarkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya demikian. Kenapa kemudian malaikat? Karena malaikat itulah yang paling cepat lebih terdahulu beriman dan membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau menurut yaitu Hasan Basri. Sementara kalau menurut Mujahid sama al-maut, menurut kemudian Qatadah bintang-bintang, kemudian menurut Atha yang dimaksud dengan fasabiqati sabqa adalah al-khailu, kuda-kuda yang dipacu di jalan Allah. Tetapi penafsiran yang paling populer, paling banyak diikuti adalah malaikat, sehingga diterjemahkan di dalam arti Al-Quran terjemahan sering diterjemahkan dengan malaikat-malaikat, sehingga artinya menjadi demi malaikat-malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan demi malaikat yang turun dari langit saling mendahului, dan demi malaikat yang ikut diperintahkan oleh Allah untuk mengatur urusan alam semesta. Sehingga diterjemahkan seperti itu. Antum kalau lihat di dalam terjemahan, kalau Anda melihat di kamus, ya ketemu Menazirati, mana arti malaikatnya? Kan tidak ada. Bisa diterjemahkan itu artinya malaikat karena ditafsir. Kalau antum melihat kalimat nazira, artinya itu mencabut. Seandainya kalau kita artikan seperti itu, an-nazirati, yang mencabut dengan keras. Apakah yang mencabut itu bintang? Tidak. Apakah yang mencabut itu kemudian perahu? Tidak. Apakah yang mencabut itu kuda-kuda perang yang dipacu di jalan Allah? Tidak. Yang paling tepat adalah malaikat pencabut nyawa. Oleh karena itulah penafsiran yang paling diikuti seperti itu. Dan berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tarjufu rajifah tatba'uha radifah. Pada hari itu ditiup rajifah, tiupan sangkakala yang pertama. Tatba'uha, diikuti oleh tiupan sangkakala yang kedua. Qala Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dari dua ayat tadi adalah an-nafkhatanil ula wasaniyah, tiupan sangkakala pertama dan yang kedua. Sama dengan panjenengan kalau lihat yauma tarjufu rajifah tatba'uha radifah, di situ kan tidak ada penerjemahan atau kita artikan menurut bahasa kita. Di situ tidak ada arti yang menunjukkan arti makna dari meniup sangkakala. Mana coba arti meniup sangkakala di situ? Tidak ada. Tidak ada. Bisa diartikan seperti itu karena menurut tafsir. Nah, maka menurut Ibnu Abbas itu adalah tiupan sangkakala, yaitu pertama dan kedua. Yang pertama disebut dengan rajifah, yang kedua disebut dengan radifah. Ini seperti itu. Ini menurut Ibnu Abbas. Dulu kan pernah disinggung pada pertemuan pada penafsiran surat At-Takwir. Tiupan sangkakala, ulama kan terbagi menjadi dua kelompok. Satu pendapat menyebutkan 3 tiupan sangkakala, kemudian pendapat yang lain menyebutkan sangkakala itu ditiup hanya dua kali. Yang 3 kali itu tiupan pertama kali manusia terkejut, tiupan kedua manusia mati, tiupan ketiga kemudian manusia dibangkitkan dari alam barzah. Kalau kemudian yang menurut pendapat ulama yang kedua, tiupan sangkakala itu berdua, maksudnya adalah tiupan pertama terkejut sekaligus mati, yang kedua kemudian tiupan sangkakala kemudian manusia dibangkitkan dari alam barzah. Dulu pernah disinggung di bab surat Takwir. Ini kalau menurut penafsiran yang dulu. Mana yang lebih tepat? Yang banyak diikuti adalah tiupan sangkakala 2 kali. Tiupan pertama manusia terkejut kemudian mati semuanya,
nanti tiupan kedua manusia dibangkitkan dari alam barzakh. Ini kalau menurut kitab yang lain ya. Di kitab yang lain itu penulisnya Imam Al-Qurtubi tatkala beliau menjelaskan tiupan sangkakala, di mana beliau menyebutkan malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Masya Allah ya. Dan hari ini semenjak dia diciptakan oleh Allah, maka sangkakalanya itu sudah berada di mulutnya, dia nempel. Jadi semenjak diciptakan oleh Allah, maka sangkakalanya sudah posisinya di mulut sampai hari ini. Dan yang namanya kemudian sangkakala itu memiliki lubang, jumlah lubangnya sejumlah nyawa manusia. Kayak sangkakalane, anak bolongane sejumlah nyawa manusia. Berarti gede ini sebelah. Jadi kalau di kitab Imam Al-Qurtubi, kalau di sana dijelaskan seperti itu. Ya. Maka tiupan pertama maka mematikan manusia, tiupan kedua membangkitkan manusia dari alam barzakh, dan manusia seluruhnya pasti kemudian akan mendapati hal yang seperti itu. Nanti tiup kedua kali, lantas kemudian manusia bangkit dari alam barzakh, digiring menuju padang mahsyar. Sehingga di sini mengarah kepada pengertian tiupan sangkakala pertama dan kedua. Lantas dari Mujahid, amal ulama, maka adapun tiupan yang pertama pada ayat yauma tarjufu rajifah, pada hari tatkala berguncang. Kalau diartikan rajifah, rajafa, yarjufu, keartinya adalah berguncang. Orang arti sangkakala nih. Kalau diartikan yauma pada hari, tarjufu akan berguncang, rajifah sesuatu yang betul-betul berguncang. Mana arti tiupan sangkakala? Nggak ada. Kita mengetahui itu makna tiupan sangkakala karena ditafsir. Menurut penafsiran dari Ibnu Abbas itu menunjukkan tiupan sangkakala. Baik yang pertama disebut dengan rajifah menurut Mujahid, tiupan sangkakala yang kedua disebut dengan radifah. Ini kalau menurut ayat Al-Quran di dalam ayat ini. Hal ini ada pula kalimat yang serupa dengan firman Allah surat An-Nazi'at tadi, itu surat Muzammil ayatnya 14. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tarjufu al-ardu wal jibalu, pada hari tatkala berguncang. Apa yang berguncang? Al-ardu, bumi, wal jibal, dan gunung. Sehingga kalau di surat Zalzalah, ini surat Zalzalah karena menunjukkan tatkala proses terjadinya hari kiamat. Begitu ditiup sangkakala pertama, maka bumi yang kita bijak seluruhnya betul-betul berguncang. Lantas kemudian bumi mengeluarkan isinya. Manusia berkata malaha malaha, apa yang terjadi. Sehingga pada posisi itu nanti manusia akan berterbangan seperti aneh-aneh. Sampai ngerti aneh-aneh? Kena wong napeni pari, sing mabur-mabur aneh-aneh. Nah, manusia kondisinya pada saat itu seperti itu. Naudzubillahi min dzalik ya. Ini kalau kemudian dilihat dalam surat Zalzalah dan surat Muzammil. Surat Muzammil menyebutkan pada hari berguncang, itu bumi dan gunung. Ini menunjukkan seluruh keadaan manusia dan seluruh keadaan bumi yang dibijak oleh manusia. Berarti kalau hanya sekedar bumi di wilayah Pakuncen yang berguncang, ke kalimatnya itu menggunakan kalimat rajifah. Tapi kalau ketika menggunakan kalimat rajifah, berarti ini berguncang bumi seluruhnya, mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Kalimatnya menggunakan kalimat terjufu, akan berguncang seluruh bumi dan seluruh gunung yang ada di dalam bumi yang kita pijak. Maksudnya seperti itu. Kemudian berikutnya, sementara kalimat radifah menunjukkan tiupan sangkakala yang kedua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Haqqah ayat 14, wa hummilatil ardu wal jibal wa dukkata dakkata wahidah, wa hummilat, dan diangkat. Apa yang diangkat? Al ardu wal jibalu, bumi dan gunung.
tatkala bumi dan gunung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian waduk kata keduanya dibenturkan dengan sekali benturan. Ini di dalam surat Al-Haqqah. Kalau bumi yang kita baca, gunung kemudian diangkat seluruhnya, benturkan. Apa yang terjadi dengan keadaan manusia? Naudzubillahi min dzalik. Ini sebagaimana dalam surat Al-Haqqah yang menunjukkan kalimat radifah. Karena radifah artinya adalah benturan yang sangat keras. Kalau kita artikan radifah menunjukkan makna benturan yang sangat keras. Makanya kemudian kalimatnya yauma tadbamuha radifah akan diikuti dengan benturan yang kedua, yaitu benturan antara bumi gunung diangkat oleh Allah, benturkan dengan sekali bentur, maka kemudian seluruhnya akan hancur berkeping-keping. Maksudnya seperti itu. Dan berikutnya